Halo, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Saya Hasbun Arif bersama dengan Bung Rocky gitu. Bung Rocky, sikap Ketua Umum PBNU Yahya Stakuf soal ultimatum dari Rois Am sudah jelas ini. Dia menolak mundur karena mandat muktamar kepadanya katanya 5 tahun. Jadi itu pernyataan dari Yahya Stakuf setelah mengumpulkan Ketua DPW NU seluruh Indonesia. Nah, yang disoroti adalah sikap Sekjen PBNU Saifullah Yusuf yang juga sekarang ini menjadi Menteri Sosial di kabinetnya Pak Prabowo Subianto. Dia minta agar warga Nahdien itu tenang dan menyerahkan persoalannya kepada kebijakan dari Suriah gitu ya. Dan ini yang juga cukup mengejutkan ketika ditanya oleh wartawan, Yahya Stakuf itu menjelaskan bahwa hubungan dia dengan Saifullah Yusuf itu baik-baik saja, cuma memang selama ini jarang ketemu. Mungkin karena sebagai menteri dia sangat sibuk begitu. Itu kata Yahya Stakuf, itu kalau dari sisi saya loh, kata dia begitu. Nah, ini kan menyiratkan ada sesuatu dong gitu. Ya, mungkin sudah jadi semacam sebetulnya nasib politik NU untuk selalu ada atau bersama-sama prahara. Kita mau sebut aja ini prahara karena tiba-tiba soal-soal yang sebetulnya samar-samar diintip oleh media massa, ditunggu oleh publik, akhirnya meledak dalam bentuk konflik. Seperti ini konflik internal sebetulnya di dalam NU. Kita hanya bisa mendeteksi itu berbasis pada sinyal atau simptom yang diperlihatkan antara ya komunikasi politik yang tersamar tetapi sangat bermakna antara Pak Yahya dan Pak Saiful, Pak Gus Ipul itu. Tapi kita coba bandingkan misalnya kondisi NU yang terus-menerus berupaya untuk menitih dua nilai akomodasionis dan nilai-nilai kebudayaan. Dan selalu orang bertanya, NU ini organisasi besar, sangat signifikan untuk menentukan arah politik, bahkan arah negeri ini. Tetapi selalu ada di dalam dilema itu, mau berpihak pada nilai atau mau berpihak pada sesuatu yang lebih politis. Itu kira-kira backgroundnya. Nah, mereka tentu yang mempelajari kultur Islam mengerti dari awal bahwa pengkondisian itu sudah dihasilkan dari awal NU berdiri antara memilih menjadi organisasi kultural yang basisnya keagamaan atau organisasi kultural yang ada arah politiknya. Jadi dilema itu yang diriset bahkan oleh banyak Indonesianis untuk membaca kira-kira karakter utama NU apa sebetulnya tuh. Dan kita mulai membaca bahwa itu akan berulang tuh. Jadi tentang itu saya sebut sebagai semacam nasib historis dari NU untuk selalu ada di dalam pusaran, bukan tragedi lah. Kalau tragedi itu zaman Gus Dur, saya lama bergaul dengan Gus Dur, saya tahu bagaimana Gus Dur mengalami tragedi selama Orde Baru. Tetapi kultur yang sama juga masih ada, jadi semacam real di mana NU mesti berlari di dalam kegelisahan masa depan, pragmatisme politik, dan asal-usul nilai yang dibasiskan dalam setiap kali kita bicara tentang kembali ke kita itu. Jadi sebetulnya itu dasar kenapa orang hari-hari ini mulai menyorot apa sebetulnya yang terjadi di dalam organisasi Nahdlatul Ulama. Lepas dari pangkal mulanya kekisruhan ini yang dipicu oleh langkah Yahya mendatangkan aktivis pro-Zionis dalam Akademi Kepemimpinan NU Peter Lekowitz. Ini juga dia lakukan ketika dia menjadi Ketua Majelis Wali Amanah di Universitas Indonesia yang juga kemudian menimbulkan kehebohan. Kita sesungguhnya kan sudah lama mendeteksi adanya friksi lah di PBNU itu. Termasuk waktu ribut-ribut PBNU menerima konsesi tambang. Ini eranya pemerintahnya di era Jokowi. Kita nggak tahu bagaimana nasib tambang itu sekarang. Ya betul, Saudara Hersu. Tanpa ingin menyentuh isu yang diperkarakan, burning issue atau causa celebre. Jadi hal yang dipersoalkan yaitu soal undangan pada seorang pemikir atau tokoh atau intelektual atau apa aja aktivis yang ada bau-baunya Yahudi di beberapa bulan yang lalu. Tapi kita mau lihat konteksnya sebetulnya, bukan isunya sekedar isu, tapi konteks.
konteks persaingan di dalam NU sendiri yang itu adalah wajar karena bagaimanapun tadi NU itu sangat besar dan potensi NU untuk menghasilkan presiden udah terbukti. Mungkin juga ada potensi baru untuk mengulangi prestasi NU menghasilkan presiden atau minimal wakil presiden. Kalau menteri-menterinya udah banyak tuh di era di semua era pasti ada menteri NU. Tapi ada kasus yang lebih kontemporer yaitu soal penerimaan, saya tidak mau menyebut keterlibatan, penerimaan pragmatis NU terhadap tawaran-tawaran bisnis berbasis tambang, ekstraktif industri. Kan di situ sangat lukratif, itu pasti uangnya banyak betul. Dan itu juga menimbulkan keinginan untuk memperoleh atau mencicipi, sehingga timbul masalah misalnya apakah organisasi yang harus diuntungkan oleh bisnis tambang yang disodorkan oleh pemerintah atau individu-individu ya saja yang memperoleh keuntungan dari perbisnisan tambang itu. Ini ada di media massa lama dari setahun yang lalu. Jadi kita mulai menduga bahwa rentetan masalah ini berakumulasi sekarang di dalam persaingan antar tokoh. Mungkin hanya itu yang bisa kita duga. Kita artinya analisis FNN tuh. Tetapi mendengar bahwa kasus ini kemudian menimbulkan kegoncangan politik atau potensi goncangan politik pasti terjadi tuh. Dan kalau kita lihat baca terakhir bahwa Pak Yahya mengambil posisi untuk tidak tunduk pada semacam bukan ancaman tapi tekanan organisasi untuk mundurkan diri, sementara Pak Saiful Yusuf memberi sinyal bahwa oke, semuanya terkendali, tenang, nanti kita atur sama-sama. Itu menunjukkan ada persaingan antara Yahya dan Yusuf, kira-kira itu, antara dua tokoh ini nih, yang kita tahu bahwa di belakang itu tentu ada pengelompokan, ada groupings yang berupaya untuk mengambil momentum supaya soal-soal di NU ini tidak merembes agak politis, tapi sekaligus juga memungkinkan transaksi di dalam NU sendiri itu diselesaikan. Dan saya kira ada tradisi di situ bahwa kiai-kiai yang informal justru yang punya sikap yang lebih mudah dibaca sebagai potensi pembuat keputusan. Ribut-ribut di kalangan NU ini sangat sulit untuk tidak dikaitkan dengan power struggle, dan biasanya kalau kayak gini pasti urusannya dengan soal kabinet di pemerintah siapapun lah yang jadi presidennya. Kalau sekarang untuk kabinetnya Pak Prabowo. Nah, karena kita tahu selain Saifullah Yusuf dari PBNU yang jadi menteri di kabinet, ada juga faksi politik NU yang diwakili oleh PKB, beberapa orang di situ menterinya. Dan yang kita tahu kan sejauh ini hubungan Muhaimin dengan Yahya Stakuf itu nggak akur gitu. Bahkan kemarin kan ada upaya untuk mengkudeta Muhaimin, tapi sebaliknya ketika gagal juga ada upaya dari kubunya Muhaimin untuk mengkudeta Yahya Stakuf. Ya, sangat tepat Bung Hersu. Tak mungkin terhindarkan isu ini dengan potensi untuk membaca kemungkinan reshuffle. Karena kita selalu dalilkan radical break yang dimaksud oleh Presiden Prabowo belum selesai, artinya akan ada reshuffle lagi. Dan itu juga yang mesti kita hitung sebagai kemungkinan yang masuk akal, bahwa potensi keretakan di dalam elit NU itu artinya juga akan jadi pretext untuk membaca arah reshuffle Presiden Prabowo ke depan. Kan menteri-menteri NU di dalam kabinet Prabowo tentu punya keinginan untuk ya jangan lu aja yang nikmati kekuasaan, ya gue juga. Kira-kira begitu, ini dalam alam pikirannya, kita hanya boleh menduga itu. Tapi yang lebih fair, lebih jelas adalah isu tentang tadi soal tambang itu, yang sebagian terpecah atau bukan saya terpecah, antagonistik sikap, ada yang menerima, ada yang menolak. Kalau yang menerima menganggap oke, itu potensi dari sebuah organisasi massa untuk ikut menikmati hasil-hasil ekstraktif industri yang memang adalah milik semua orang, nggak boleh hanya dimonopoli oleh sekalangan tertentu yang disebut oligarki. Tapi ada kemudian yang mulai berpikir oh iya, tapi kelihatannya ada tukar tambah, pasti ya, dugaan semacam itu bahwa vested interest dari beberapa orang itu pasti lebih diuntungkan ketimbang organisasi NU-nya sendiri. Jadi kita hanya boleh menganalisis di tingkat itu tuh. Sementara politik
tetap bergejolak. Jadi kita akan lihat bagaimana gejolak di NU ini cerminan juga dari gejolak di dalam elit sebetulnya tuh. Dan kita lihat cerminan dari gejolak elit itu cerminan dari kegelisahan masyarakat politik membaca arah kabinet kan. Semua itu harus kita lihat dalam konteks yang lebih luas tuh. Dan analisis komprehensif itu yang memungkinkan kita bisa menduga dari sekarang bahwa ini akan berimpact pada reshuffle nanti itu. Karena nggak mungkin ini kasus NU ini ya dicicil, dicoba ditutupi, tapi beredar luas analisis yang makin lama mungkin makin mendebarkan bahwa ada seseorang yang sudah melakukan transaksi dengan si itu, lalu si itu kemudian jadi proksi dari si ini, yang si ini kemudian merasa terganggu karena perjanjian punya awal tidak dipenuhi. Ya, semua itu kan cara kita untuk membaca politik yang memang sifatnya konspirasional dan sifatnya transaksional. Jadi di dalam problem transaksional dan pragmatis ini, kita menempatkan isu hari-hari ini yang akan pasti memanas sampai mungkin beberapa minggu ke depan. Jadi ya nggak terlalu salah ya kalau kita mengaitkan keributan di internal ini, nggak bisa kita lepaskan begitu saja dari power game, power struggle di sekitar kabinet Prabowo Subianto. Ya tentu dari segi komunikasi politik yang segera terbaca adalah semacam kepastian bahwa keadaan dikendalikan oleh Saiful Yusuf, kan, oleh Sekjen. Jadi kita coba baca itu kenapa akhirnya nama Gus Ipul ini yang muncul ya. Tentu dalam kedudukan Gus Ipul sebagai Menteri Sosial, jadi kita bisa mudah menduga bahwa Gus Ipul pasti punya semacam relasi atau sebut aja pakai istilah secara, ini susah cari istilahnya, bukan terselubung tapi tacit agreement, ada perjanjian yang tidak mungkin terbuka antara Gus Ipul sebagai Menteri Sosial dengan komunitas elit politik di sekitar kabinet Pak Prabowo, kan begitu cara membacanya tuh. Sementara ketuanya berupaya untuk membawa isu ini sebagai isu organisasi. Jadi mulai di proses misalnya bahwa ini bagaimana proses pengunduran diri atau bagaimana tekanan politik sebetulnya di belakangnya ada apa, sehingga mulai ya saling membuka sebut aja membuka borok kan, karena pasti akan saling membuka kan, si ini bikin ini, si ini bikin itu sebetulnya tuh. Jadi kita coba perlahan-lahan melihat supaya keteduhan bisa dikembalikan pada NU. Gimana pun jejak NU berakar kuat atau jejak Republik ini berakar kuat pada jejak NU, dan pohon politik NU udah kemana-mana tuh sebagai organisasi yang masuk dalam semua area, tadinya kultural lalu masuk politik, sekarang masuk bisnis. Jadi ini konsekuensi dari sebuah organisasi yang dirancang sebetulnya untuk memelihara ethics value itu, tapi kemudian terlibat dalam soal-soal yang politiko pragmatis itu. Jadi anggap aja bahwa ini bukan sunatullah, tetapi kesimpulan dari analisis kita bahwa NU memang akan selalu ada di dalam kondisi prahara. Kenapa? Karena tadi itu sebuah organisasi yang didirikan dengan basis nilai yang kuat, yaitu kerohanian, religiositas, akhirnya tergoda atau terseret, atau ini cari istilah yang agak aman ya, harus terlibat karena panggilan suasana atau panggilan situasi ya, sejarah itu di dalam politik dan terakhir dalam soal-soal bisnis. Jadi oke, kita tunggu bagaimana evolusi di dalam NU antara pikiran-pikiran akomodasionistik dan pikiran-pikiran pragmatik. Salam akal sehat. Salam akal sehat.